selamanya dari dunia desain. Dia mencemarkan nama baik saya. Gu Qingqing. Apakah kamu punya bukti? Tentu saja ada bukti. Kamu tidak melihat situasi ini. Begitu banyak orang yang menonton. Kamu terlalu ribut. Yang hilang bukan hanya harga diri keluargaku, tetapi juga harga diri grup Yan. Ternyata kalian saudara. Ini benar-benar tidak pantas. Menyelesaikan masalah pribadi di sini. Kakak. Begitu banyak orang yang menonton. Gu Nuanuan, jangan mengalihkan topik. Jika kamu tidak bersalah, mengapa kamu tidak membiarkanku selesai berbicara? Kamu. Para juri, saya tidak menjiplak. Gu Qingqing cemburu padaku. Jadi dia mencemarkan nama baikku. Linda, kamu pernah bilang, gaya desain seseorang tidak akan berubah dengan mudah. Ini adalah kumpulan karya desainku di SMA. Menurutmu, gaya mereka mirip dengan siapa? Milik Gu Nuanuan. Meskipun gaya-gaya ini terlihat naif, namun, gaya ini sama persis dengan karya sebelumnya milik Gu Nuanuan. Dan juga dengan gaya karya yang diajukan dalam kompetisi ini. Persis sama. Kamu yakin tidak salah melihat? Gadis kecil, Linda tidak akan salah. Si kecil bisa bicara. Kalau bukan karena menghindari kecurigaan. Ketua juri kompetisi ini. Pasti itu Linda. Saya yakin. Tapi semua karya ini desainnya dari saya. Apa? Dia bahkan tidak lulus dari sekolah menengah. Dia tidak mengerti apa-apa tentang desain. Mungkin semuanya hanya meniru saya. Jadi kamu mengakui, semua desain ini adalah karya asli saya. Tiruan yang buruk. Tapi karya sejarahmu, semuanya ada di dalam tiruan yang buruk ini. Apa? Pasti itu Linda. Ini adalah semua karya desain saya dari masa SMA hingga sekarang. Semua karya desain. Setiap halaman ditandai dengan tanggal. Kamu bisa melihat ke belakang. Karya sejarah Gu Nuanuan. Semuanya ada di dalam sketsa desain ini. Ya ampun, bukankah ini karya Gu Nuanuan? Kenapa bisa ada di koleksi karya Gu Qingqing? Apakah benar kakak Nuanuan? Gu Qingqing yang menjiplak. Jangan tertipu oleh Gu Qingqing. Dia bisa menjiplak saya 2 kali. Mungkin semua karya belakangan juga hasil penjiplakan dari saya. Baiklah, jika kamu mengatakan Gu Qingqing menjiplakmu, maka tolong jelaskan, mengapa produk baru musim depanmu, drama Xiaomei bisa bicara, juga ada di koleksi karya Gu Qingqing. Dan, tanggal naskah tangannya adalah 1 tahun yang lalu. Tidak mungkin untuk tidak tahu. Karya sebelumnya. Siapa yang tahu siapa yang meniru siapa? Dan, fokus dari kontes kali ini. Bukankah itu harusnya desain sketsa? Saya menyatakan dengan tegas. Sketsa desain kali ini adalah karya asli saya sendiri. Semua harus didasarkan pada bukti. Tidak seharusnya karena perkataan sepihaknya. Maka dugaan subjektif bahwa saya menjiplaknya. Bukti. Saya memiliki ijazah SMA tidak ada masalah. Tapi saya juga punya impian saya sendiri. Saya ingin agar karya desain saya suatu hari dikenal oleh semua orang. Jadi saya akan menggunakan namaku di dalam karya desain saya. Semua orang bisa melihat dengan seksama. Setiap bagian dalam kerah pakaian memiliki huruf pinyin king, termasuk sketsa desain kontes kali ini. Karya Gu Nuanuan juga memiliki huruf pinyin king. Benar-benar menjiplak. Serial saya berjudul King Yu. Ini adalah King dari King Yu. Xiao Tian bisa bermain. Drama Xiaomei bisa bicara. Sungguh, tidak menangis sebelum melihat peti mati. Xiaomei bisa bicara. Kak Nuanuan, aku tidak ingin mengkhianati kamu. Tapi aku tidak ingin masuk penjara. Ibuku masih membutuhkan perhatianku. Jangan bicara omong kosong. Itu Nuanuan yang menyuruhku melakukannya. Dia menuduhku. Pasti dia dibeli oleh Gu Qingqing. Aku hanya berbicara jujur. Itu aku yang mencuri rancangan desain. Umakeng. Apalagi yang bisa kamu bicarakan? Selesai. Semuanya sudah berakhir. Ya Tuhan, Gu Nuanuan benar-benar menjiplak. Merusak pandangan hidupku. Gu Qingqing, aku minta maaf padamu. Maaf. Sebelumnya aku terlalu gegabah. Terima kasih telah membersihkan namaku. Sekarang kebenaran terungkap. Maka kita harus memberikan penghargaan. Memberikan penghargaan kepada orang yang benar-benar pantas. Meskipun kompetisi ini penuh liku-liku, namun dunia desain kita menerima seorang desainer hitam yang luar biasa. Mari kita undang Gu Qingqing. Xiao Neng AKLL. Gu Qingqing.
Semua ini karena kamu merusak segalanya. Saya tidak baik-baik saja. Kamu juga jangan berharap baik-baik saja. Kalian sama sekali tidak tahu masa lalu kotornya. Dia baru saja dewasa dan hamil. Dan melahirkan bayi yang meninggal. Dia sama sekali tidak pantas berdiri di sini. Qinzi juga hadir. Apakah dia juga mengetahui masa lalu burukku ini? Apakah dia akan menghina saya? Pelan-pelan. Pelan-pelan, kamu sudah bangun. Qinzi, apakah kamu sudah tahu semuanya? Tenanglah, saya pasti tidak akan percaya pada perkataan Gun Wanwan. Tetapi jika apa yang dia katakan adalah benar, saya percaya pada karaktermu. Kamu pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Xiao Mei, bisa kamu jelaskan? Apakah kamu memiliki alasan tertentu? Xiao Mei, bisa kamu jelaskan? Atau kamu dipaksa? Qinzi, apakah kamu ingin mendengar masa lalu saya? Setelah mendengar, apakah kamu ingin melanjutkan pernikahan ini? Atau mengakhiri? Saya menghormati kamu. Kamu adalah istri yang saya pilih. Saya tidak akan menceraikanmu seumur hidupku. Saat saya berusia 5 tahun, ibuku meninggal dunia. Jenazah ibu belum dingin. Ayahku membawa ibu tiriku. Dan 2 saudara tiri perempuan masuk. Yang lebih ironis adalah, kedua saudara tiri itu, satu seumuran denganku. Satu hanya setahun lebih muda dariku. Ayahmu sudah lama bersama ibu tirimu. Ya, ibuku sangat mencintai ayahku. Bahkan di ambang kematian, dia khawatir tidak ada yang merawatnya. Membuatku harus berbakti padanya. Namun dia tidak tahu, pria yang tidak setia ini, sudah memiliki orang lain di luar sana. Bahkan memiliki anak seumuran denganku. Xiao Mei, kamu bisa bicara. Tenanglah, aku pasti tidak akan menjadi orang seperti itu. Saudara tiri seumuran denganku, yang kamu kenal, bernama Gun Wanwan. 1 tahun lebih muda dariku. Bernama Gu Xia, sedang belajar di luar negeri sekarang. Setelah ibu tiri dan saudara tiri masuk, aku semakin menjadi orang yang tidak penting di keluargaku. Saudara perempuan Gu Xia, tidak hanya membuliku di rumah, tapi juga membuliku di sekolah. Kalau bukan karena seorang senior bernama Wen Yu merawat saya, melindungi saya, aku mungkin sudah dikeluarkan dari sekolah. Aku selalu menantikan hari aku dewasa. Bisa benar-benar lepas dari kendali keluargaku. Saat aku berusia 18 tahun, aku berhasil masuk universitas impian. Semua biaya kuliah gratis. Ada juga beasiswa. Namun saat aku pikir, aku hampir bebas dari kendali keluargaku. Gu Xia karena iri, membujuk ibu tiri dan Gun Wanwan untuk merusakku, berencana menghancurkanku. Keluargaku, kumpulan binatang. Xiao Mei, kamu bisa bicara. Beruntung aku masih mempertimbangkan. Mereka adalah keluarga ringan. Berkali-kali aku memaafkan mereka. Kali ini, aku pasti tidak akan memaafkan mereka lagi. Qinzi, aku yang hancur seperti ini. Apakah kamu masih bisa menerimaku? Yang kotor bukan dirimu, tapi keluargaku. Tenanglah, semua yang kamu alami. Aku pasti akan membuat keluargaku membalas 2 kali lipat padamu. Aku memberitahumu ini, bukan untuk meminta bantuanmu. Itu menurut pendapat saya. Kamu berhak tahu kebenaran. Lagi pula, keluarga Gu sangat kompleks. Kita tidak bisa menghadapinya. Aku sudah bilang, kamu adalah istriku. Aku tidak akan pernah berpisah denganmu seumur hidup. Kamu istirahatlah dulu dengan baik. Gu harus membayar hutangmu. Aku akan mendapatkannya kembali untukmu. Jangan pergi mencari mereka. Qinzi, bekas luka kamu